Ini senjataku. Alkitab senjataku. Firman Tuhan senjataku. Dari ayat firman Allah ini, bahwa dikatakan bahwa tema kasih yang sempurna dan subtemanya kasih Allah kepadamu tidak terbatas, tidak seperti kasih yang ada di dalam dunia. Tentu kita sudah tahu bahwa kasih yang sempurna adalah dari Tuhan. Dia tidak pernah membatasi apa yang mau diberikan kepada kita. Saya mau tanya dulu pemuda remaja, di dalam rumah tangga kalian ada mungkin 5 anak di dalam rumah tangga itu. Kalau orang tuanya memberikan makanan, apakah ditimbang atau dikasih pisang, ditimbang dulu baru dikasih? Tidak ya. Berarti orang tua kita itu termasuk sudah orang tua yang baik. Saya juga punya anak 3. Tidak pernah saya kasih makanan atau jeruk saya timbang. Tapi saya kasih sesuai dengan apa yang ada. Maka kita sebagai yang telah sudah menjadi anak Tuhan, kita harus mau bertumbuh. Seperti dalam firman ini, kita harus mau berakar, tidak hanya cukup, tapi harus berbuah. Maka kita sebagai anak muda tidak hanya saja kita bertumbuh, tapi bagaimana kita supaya kita mengenal Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita damai sejahtera dan yang membuat segala rencananya itu baik kepada kita semua, dan Dia memberikan kepada kita rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Karena di mana kita dikatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan, di sini dikatakan bahwa iblis pun telah dihancurkan, dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Maka tentu sekali bagaimana kita supaya kita bisa mengenal Tuhan, menjadi penurut Tuhan. Kalau kami dulu muda-mudi seperti kalian, umur saya sekarang sudah jalan 65, rambut ini masih tetap hitam. Bukan banyak pikiran banyak. Kalau di gereja saya tidak pernah lagi campuri yang namanya kursi, tidak saya campuri. Bukan hanya saya saja ibadah raya, tapi anak-anak muda itu yang dilibatkan sedikit, muda-mudi kita. Hanya 40 orang. Setiap harus selesai ibadah, mereka ngapain? Dibersihkan semua. Itu sudah dibuat rosternya, sudah lengkap dibuat anak-anak. Dan mereka memang diajar. Sebelum kami ibadah setengah jam, kami sudah ada di ruang doa. Gereja kita kecil di sana, makanya 10 kali gol. Di sekolah minggu 7 kali 12. Dan puji Tuhan sudah semua dilengkapi. Dulu panas-panas, pakai kipas second, sekarang sudah pakai AC. Tapi saya mau katakan sekali lagi, salah satu hal yang ditantang kepada kita sebagai muda-mudi adalah bagaimana kita supaya kita terlibat di dalam pelayanan ini. Karena di dalam hal setiap hidup kita, Tuhan telah memberikan kepada kita, yaitu talenta. Karunia telah diberikan kepada kita. Dan ketika saudara tidak mau melaksanakan karunia itu, Tuhan akan tuntut. Sehingga dalam hal kita mau menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita perhatikan sebagaimana apa yang menjadi harus secara kita. Kita akan buka dulu dalam Efesus pasal yang ke-6.
buah kasih, maka kasih Tuhan itu tidak akan membuat kita takut. Amin. Ayat terakhir 1 Yohanes pasal 4. Makasih kalau saya tidak perhatikan ya pasal 6. Jadi lewat 5. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. 1, 2 ya. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyediakan ketakutan. Sebab ketakutan barat tidak ketakutan. Amin. Amin. Iblis punya rencana membuat kita supaya kita jatuh. Iblis membuat kita supaya kita rusak. Tapi firman Tuhan dari berkata 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 bahwa Dia telah menyucikan kita, Dia telah membersihkan kita. Maka dalam hal ini juga bahwa kasih tidak membuat kita menjadi takut. Apapun berkurang, apapun bermasalah, apapun yang kau cita-citakan. Sebab dikatakan bahwa Tuhan Allah yang luar biasa itu yang dapat memperhatikan, memperdulikan kita dalam segala hal, apapun cita-cita kita serahkan sama Tuhan yang hendaknya kita. Yesus memberkati kita semua. Mari